Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengendapan. Di sini kelompok kami yang terdiri dari Alda Nurdianti, Ayu Rahmi, Ila Solihah, Nenti Melani, Rani Lepiantika, Sunarti, Yulita Sabrika, Gita Fitria, Dina Lalasarti, dan Martini. Apa itu pengendapan? Pengendapan merupakan proses pemisahan larutan suspensi menjadi fluida jernih, suspernatan, dan seluri yang mengandung konsentrasi padatan lebih tinggi. Pengendapan dapat terjadi jika konsentrasi senyawa melebihi kelarutan. Pengendapan dapat terjadi dengan cepat dari larutan jenuh. Pengendapan erat kaitannya dengan hasil kali kelarutan atau KSP. Dalam padatan, pengendapan terjadi jika konsentrasi salah satu padatan berada di atas batas kelarutan. Pengendapan padatan sering digunakan untuk mensintesis nanoclusters. Tahap penting dari proses presipitasi adalah nukleasi. Pembentukan partikel padatan meliputi pembentukan antarmuka yang memerlukan beberapa energi didasarkan pada energi permukaan relatif padatan atau larutan. Ketika dua atau lebih zat kimia bergabung membentuk zat baru, maka terjadilah reaksi kimia. Zat kimia yang bergabung itu disebut dengan reaktan atau zat yang bereaksi, sedangkan zat baru yang dibentuk disebut produk. Perubahan reaktan menjadi produk ini bisa digambarkan dalam suatu persamaan reaksi kimia. Ada banyak sekali jenis dari reaksi kimia yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan. Produk yang dibentuk melalui reaksi kimia mungkin saja memiliki salah satu dari tiga wujud ini, yaitu padat, cair, dan gas. Ketika reaksi kimia membentuk produk yang berwujud padat, maka produk tersebut akan mengendap sebagai endapan. Reaksi kimia yang melibatkan pembentukan zat-zat berwujud padat sehingga zat tersebut mengendap di dasar wadah reaksi disebut dengan reaksi pengendapan. Pada reaksi pengendapan, zat yang terbentuk biasanya lebih dari satu buah di mana salah satu produknya adalah berwujud padat yang disebut dengan endapan atau precipitate. Karena endapan mengendap di dasar wadah reaksi, ia bisa dipisahkan melalui teknik pemisahan biasa seperti melalui penyaringan. Terbentuknya endapan atau tidak dalam suatu reaksi tergantung pada kelarutan dari zat terlarut, yang jumlah zat terlarut yang akan larut dalam jumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Dalam hal ini, zat dapat dibagi, yaitu zat dapat larut, sedikit larut, atau tak dapat larut. Jika suatu zat dapat larut dalam air, maka termasuk dapat larut. Jika tidak dapat larut dalam air, maka termasuk sedikit larut atau tak dapat larut. Semua senyawa ionik merupakan elektrolit kuat. Zat pengendap atau precipitating agent adalah zat tertentu yang ditambahkan ke dalam reaksi sehingga bisa menghasilkan endapan. Umumnya, teknik ini digunakan oleh orang dalam analisis gravimetri, yaitu suatu analisis untuk menentukan kadar dan jumlah suatu zat dalam sampel dengan cara menimbang berat endapan yang terbentuk. Tanpa kekuatan energi gravitasi yang cukup untuk membawa partikel-partikel padat ke bawah bersama-sama, maka endapan akan tetap sebagai suspensi. Setelah terjadi sedimentasi, endapan dapat disebut sebagai pelet, yaitu cairan yang sudah tidak mempunyai endapan suspernatan.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Supernatan terletak di bagian atas, sedangkan endapan terletak di bagian bawah. Banyak reaksi kimia yang digunakan dalam analisis anorganik kualitatif melibatkan pembentukan endapan. Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat keluar dari larutan. Selanjutnya ada penentuan pengendapan. Konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan, misalkan larutan jenuh AX/BY, maka dalam larutan terjadi kesetimbangan AX/BY setara dengan XAY plus YBX-. KSP sama dengan HKK sama dengan hasil perkalian kation dengan anion dari larutan jenuh suatu elektrolit yang sukar larut menurut kesetimbangan heterogen. Kelarutan suatu elektrolit ialah banyaknya mol elektrolit yang sanggup melarut dalam tiap liter larutannya. Jika KSP lebih kecil dari KSP-AB, maka larutan belum jenuh atau belum mengendap. Jika KSP sama dengan KSP-AB, maka larutan tepat jenuh atau tepat terjadi pengendapan. Jika KSP lebih besar dari KSP-AB, maka larutan lewat jenuh atau terjadi pengendapan. Proses pengendapan. Yang pertama, ada pengendapan batch. Proses batch sering dipergunakan untuk skala laboratorium yang menggambarkan proses sedimentasi sederhana. Mekanisme sedimentasi batch pada suatu silinder atau tabung bisa dilihat pada gambar berikut. Bagian A yaitu cairan bening, bagian B zona konsentrasi seragam, bagian C zona ukuran butir tidak seragam, dan bagian D zona partikel padat terendapkan. Proses pengendapan kontinu. Proses pengendapan kontinu dipergunakan dalam skala komersial dengan mempertimbangkan kecepatan pengendapan terminal dari partikel-partikelnya. Macam-macam pengendapan. Yang pertama adalah free settling. Terjadi jika jumlah partikel dalam pengendapan cukup sedikit, partikel cukup jauh dari dinding, dan jarak antara partikel satu dengan partikel lainnya. Yang kedua, hindered settling. Terjadi apabila konsentrasi padatan itu tinggi, maka partikel tidak dapat mengendap secara bebas. Yang ketiga, kompresi. Partikel berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan partikel-partikel lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan. A. Konsentrasi. Semakin besarnya konsentrasi, gaya gesek yang dialami partikel karena partikel lain semakin besar, sehingga drag force-nya pun semakin besar. Peristiwa ini disebabkan karena dengan semakin besarnya konsentrasi berarti semakin banyak jumlah partikel dalam suatu suspensi yang menyebabkan bertambahnya gaya gesek antara suatu partikel dengan partikel yang lain. Bagian B, ukuran partikel. Ukuran partikel berpengaruh langsung terhadap diameter partikel. Jika ukuran partikel semakin besar, maka semakin besar pula permukaan dan volume. Luas permukaan partikel berbanding lurus dengan gaya drag dan volume partikelnya berbanding lurus dengan gaya apungnya. Peristiwa ini disebabkan gaya ke atas atau gaya drag dan gaya apung semakin besar sehingga gaya total untuk pengendapan partikel semakin kecil sehingga kecepatan pengendapannya semakin menurun. Bagian C, jenis partikel. Jenis partikel berhubungan dengan density partikel yang berpengaruh terhadap gaya apung dan gaya gravitasi yang dapat mempengaruhi kecepatan pengendapan suatu partikel. Dalam suatu fluida dan statis, density partikel yang semakin besar akan menyebabkan gaya apung semakin kecil, sedangkan gaya gravitasi semakin besar, sehingga resultan gaya ke bawah yang merupakan penjumlahan gaya yang drag
Gaya apung dan gaya gravitasi akan semakin besar pula. Ini berarti kecepatan pengendapannya akan semakin besar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.